atau bahagia, beruntung liman tarakat dunia, bagi orang yang telah meninggalkan dunia qabla an tatrukahu, sebelum dia meninggalkan dunia, atau sebelum dunia akan meninggalkan kepadanya. Ay al khairal katsira liman sarafa amwalahu fi anwa'il birri qabla dhahabiha anhu, yaitu kebaikan yang banyak yang dia kerjakan, liman sarafa amwalahu, bagi orang yang menggunakan hartanya, fi anwa'il birri, di dalam macam-macam kebaikan, qabla dhahabiha anhu, sebelum dia meninggalkan dunia, sebelum hilangnya itu dunia atau harta-hartanya tadi daripadanya. Jadi yang pertama nasihatnya adalah orang yang beruntung, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah orang yang masih hidup di atas dunia, tetapi dia bisa meninggalkan dunia. Dia masih hidup di atas dunia, tapi dia bisa meninggalkan dunia sebelum sebenar-benarnya dunia akan berpisah dengan dia. Nah, itu orang yang beruntung. Ya. Kenapa? Karena dia sudah tahu kalau dunia itu akan berakhir. Ya. Maka kalau sudah terbiasa bagi dia meninggalkannya, ketika datang hal itu benar-benar kepadanya, maka dia tidak akan menjadi orang yang susah, tidak akan menjadi orang yang kaget. Kenapa? Sudah terbiasa. Ya. Sudah terbiasa. Ini. Orang misalkan ada kayak Tuhan, ada ibu-ibu kalau Tuhan, yang dahulu mahir hidup dalam semprong, mahir artinya susah dulu nang terang, dapat mati lampu 2 jam 3 jam, pusing gak ada. Kenapa? Sudah terbiasa. Orang nang mahir makan seadanya, ya, dapatnya saruan kepada orang, dimakani orang, ya, iwaknya intang lu atau apa, biasa aja apa di rumah apa intang lu juga dibelah lagi 2, 3, ya lah. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Namun diberi ayam, diberi kambing, gancang lah makan, sudah terbiasa. Nah, begitu juga orang hidup di atas dunia. Kita ini Pak Bu, camat seberataan, cuma lain bapak camat, ibu camat lain, calon mah termasuk nama pandir di muka sakitnya mati juga. Dan kadang-kadang tahu kapan, bila dalam keadaan apa, itu yang tahu kita. Ya? Nah, itu jadi pengingat bahwa kita seberataan. Kalau kita sudah terbiasa meninggalkan dunia, maka kayaknya akan apa yang kita rasakan ketika meninggalkan dunia itu menjadi hal yang baik bagi kita. Ya? Dengan apa? Nah, tadi kata ulama, kita merasa sudah biasa, lalu kita merasa diri kita bakal meninggalkan dunia, lalu amal kebaikan yang banyaklah kita kejar untuk kehidupan yang kekal nanti di alam akhir. Gitu ya? Itu orang yang cerdas dan nabi, orang yang pintar itu adalah orang yang mempersiapkan setelah kematiannya. Karena hidup ini ada batasnya, sedangkan akhirat selama-lamanya. Apa saja yang ada di atas dunia ini, ya, mulai dari anggota tubuh kita seberataan,
keluarga kita, orang yang kita cintai, harta kita, jabatan kita, pokoknya apa sih yang mesti dia. Belajarlah kita untuk meninggalkan itu sebelum hal tersebut datang kepada kita. Artinya diganti waktu kita itu untuk memperbanyak, atau harta kita itu dilakukan, dikerjakan untuk mendapatkan kebaikan nanti di akhirat kita. Begitu ya. Jadi Imam Hasan mengatakan, "Ma min yaumin illa wa malakul maut yatasaffahu wujuhan nasi khamsa marrat." Tidaklah setiap hari itu berlalu kecuali malaikat maut itu selalu memandang wajah dia tidak kurang 5 kali sehari. Mungkin ini yang dimaksud pas waktu sholat 5 waktu itu. Bilanya waktu sholat 5 waktu ini ya disibuk-sibuk nih malaikat nih. Bayangkan nih. Gitu ya. Nah, jadi sudah kenal banget lah istilahnya malaikat maut kalau kita. Ya, sudah kenal. Bahkan dalam satu riwayat ada dikatakan lagi lebih daripada 60 kali sehari itu melihat malaikat maut kalau kita juga. Ya Pak, alahan pada laki, alahan pada bini. Lihat lawan kita, artinya karena memang tugasnya ya menunggu daripada datangnya kematian itu. Maka beruntung bagi orang yang bisa dia tadi itu memakai waktunya, memanfaatkan waktunya selagi dia masih hidup untuk benar-benar dia tadi itu beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jalan Nabi, inna nur idza dakhala al-qalba insyaraha lahu sadru wal fasah. Sesungguhnya nur, cahaya keimanan itu akan masuk ke dalam hati, sampai ke dalam hati, lalu dia akan membuat terang, membuat lega, membuat tenang, nyaman itu hati seseorang yang beriman tadi. Bila sudah hatinya ada nur. Qila, lalu ditanya untuk Rasulullah SAW, bahal lidzalika min alamah, tandanya apa Nabi? Tandanya orang yang mendapatkan nur di dalam hatinya, lalu mendapatkan ketenangan, mendapatkan keluasan di dalam hatinya. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang inilah yang nantinya akan masuk ke dalam surga Allah dan selamat. Coba kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, lalu mereka bertanya, bagaimana Nabi sehingga hati kita ini punya nur, punya cahaya? Ya, orang beriman ini gimana tanda alamatnya? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, at-tajafi an daril ghurur, tandanya Nabi kurang Nabi isian hati, dapat nur, dapat cahaya, tenang, tentram hatinya di dunia sampai di akhirat adalah orang yang selalu jauh dengan urusan dunia yang menipunya. Dunia ini adalah mataul ghurur, kata Allah, adalah perkara yang menipu. Wah, lagi anum dirayu benar. Sudah tuh biar tabal ukurnya tetap baik. Dilihat-lihat kok mukanya aja binabaan anum gigi patahan sudah. Gigi rapi, gigi palsu, buka kerudung, rambut putihan sudah. Apa didustakan? Disemir kalau rambut warna merah, warna biru, warna girang, disemir pula kayak apa? Duduk ke dalam was batuk, berdiri ada pola, digagah kayak dahulu, dibawa ke jalan bina laju mangga, pola gitu kan? Kenapa? Sudah menua, sudah hidup di atas dunia ini, ya sudah lama nggak bisa. Maka dari itu orang yang beruntung adalah orang yang meninggalkan tipu daya yang ada di atas dunia. Allah jadikan dunia ini tipu daya bagi kita. Apa saja yang kita usahai, kita cari di atas dunia, itu tidak bakal kita miliki kecuali yang sudah Allah takdirkan untuk kita dapatkan. Kalau ada bakal. Walaupun secara kasat mata ada di kita,
Nah, jadi harta itu ada dua. Ada namanya harta hak milik, ada harta yang namanya hak pakai. Ya, ada harta itu hak milik, ada namanya hak pakai. Hak milik itu yang mana? Nah, wa ma anfaqtum min khairin fali anfusikum. Apa yang kalian infakkan di dalam kebaikan, itulah harta kalian yang kalian miliki. 500 saja masuk tiap seminggu sekali ke masjid, ke musola, ke majelis, 500 rupiah aja. Tapi itu ampun biar, walaupun masuk ada lagi di kantong, tapi itu ampun biar selama-lamanya. Yang di kantong, yang di dompet, yang di ATM itu hak pakai. Bila dia pakai ampun biar, bila dia tidak pakai, meninggal orang lah, tinggal ATM-nya. Iyalah. Karena kalau lagi menikmati lah. Kalau lagi dikirim makan lah. Jangan anu kirim makan kena biar di kuburan kena yang kena bisa belanja di akhirat kau lah. Nah itu yang disebut dengan hak pakai. Baju, mobil, motor, apa itu makanan, semuanya itu hak pakai, bukan hak milik kita. Ya. Dan itu pun hak pakai akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dikatakan siapa saja yang hidup di atas dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala perihal apa yang dia pakai dan apa yang dia gunakan selama dia di atas dunia ini. Ya. Hisab namanya. Ya, hisab. Dan Sayyidina Ali, ad-dunya halaluha hisab, dunia yang halal akan dihisab sama Allah. Wa haramuha adzab, yang haramnya akan diadab oleh Allah. Jadi dihisab dulu pada sing lewat. Terus makin banyak apa yang dimilikinya, makin banyak hisabnya, makin panjang hisabnya, makin banyak pertanyaannya. Dari mana, kemana, untuk apa, buat apa? Nah, itu ada pertanyaannya semua. Ya. Nah, maka dari itu adalah beruntung orang yang hidup di atas dunia. Nah, fajar Nabi hatinya tenang, tentram, nyaman. Ya. Adalah orang yang menjauh daripada urusan-urusan dunia. Tidak menang. Islam itu menganjurkan kita untuk mencari dunia, mencari rezeki yang halal. Ya. Kemudian belajar ilmu untuk kita tadi itu bisa memanfaatkan, mengambil bagian kita di atas dunia dengan ilmu kita. Diajarkan untuk melatih keterampilan, untuk kita tadi itu belajar sina'ah dan semacamnya. Diajarkan, diperintahkan. Ya. Tapi bukan sandaran kita kepada pekerjaan, bukan sandaran kita kepada dunia itu. Sandaran kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang yang benar itu jalannya tadi, dia kadang mungkin mengambil hak orang lain. Dia kadang mungkin habis waktunya hanya urusan dunia, sholatnya dijaganya, sedekahnya dijaganya. Karena dia tahu tujuannya adalah akhirat, bukan dia tadi hidup di atas dunia menghabiskan waktunya hanya untuk dunia saja. Nah itu ya. Jadi kita cari dunia, cari yang halal, kemudian pengaplikasiannya untuk sesuatu yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal inabah ila daril khulud. Nah, kemudian dia gunakan untuk perkara-perkara akhirat. Apa saja yang dia miliki di atas dunia ini dia gunakan untuk urusan akhiratnya. Ya. Tidak hanya untuk urusan dunia, tapi urusan akhirat lebih diutamakan. Urusan akhirat lebih diutamakan. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan dia bersiap untuk kematian yang akan dia temui. Dia bersiap. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah itu sebelum meninggal dunia, beliau itu menggali kubur, mengaji di tempat kuburannya itu ya, mengaji di tempat kuburnya itu sampai 6.000 kali khatam Quran. Nah, 6.000 kali khatam Quran. Itu siapa? Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Ya. Kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, beliau mendengar cerita Sayyidah Rabi'ah Adawiyah ini
menggali kubur 6.000 kali hatam Quran semua di situ kebinian masa kalah kita. Waktu dua situ menggali kubur padahal zamannya berbeda beratus tahun sudah. Cuma mengarang masa kalah kalau kebinian di situ. Digali situ juga kubur sebelum meninggal sampai situ menghatamkan Al-Quran ya berapa? 8.000 kali. Mengungguli daripada Sayyidah Rabi'ah. Dia anak juga bisa 10.000 kali. Menghatamkan Al-Quran habis waktu lebih banyak. Itu orang-orang saleh. Begitu juga dikatakan Imam Rabi' bin Khaisam, ya, dia begitu tadi sama menggali kuburnya, menyiapkan kuburnya di rumah. Bahkan aku lama juga di baswah yang zirfi wa tafakkar fi amri wa ma yulaqi min awal yaumil qiyamah. Jadi ini bilanya malas, bilanya susah untuk mengingat perkara kebaikan atau perkara akhirat, dilihat di lubang kubur, dihilangi lubang kubur. Nah, kalau ulama-ulama itu sampai hari ini kadang menggali kubur banyak. Batu nisan bandak di rumah itu sudah. Oh, kalau dari di Yaman itu rata-rata ya orang-orang solehnya mulai sekarang sudah beli batu nisan. Betulis ngarannya, nah tinggal mandak tanggal aja lagi, jadi bila mati mandak tanggal aja lagi. Ada kita kadang mati berpikir lagi hanya menukar batu nisan. Ini lantak terus sekarang nah, paham ya? Pilih pindah poler ibadah jingok batu nisan situ. Nah lantak ngaran sudah tinggal tanggal aja lagi apabila. Itu mengingatkan kita kepada urusan akhir. Handak ekstrim lagi bisa. Nah, seperti mayat di sini, maka potong dia hendak di rumah. Yang bagus itu dia musola ada kalau para rumah cari ada kerandanya. Nah, kayak Imam Khaisam ini ya, kayak Imam Rabi' bin Khaisam ini ya. Maka dia bilanya hendak itu jam 2 malam bangun. Nah, buka keranda itu juga berabah di situ. Kira-kira menekan ingat belum mati. Ya. Allah. Ya. Kata bala yazal kata nikah hatta yusbih, bahkan Imam apa namanya Rabi' bin Khaisam ini tempat kuburannya itu duduk kadang atau hiburan dia tempat kuburannya itu sampai subuh. Bilanya malas beribadah. Wa nazala fihi marra wa salat dargo ta'ala. Kemudian sambil membaca firman Allah Ta'ala dimuliakan. Apa yang dibaca? Qala rabbirji'uni la'alli a'mala salihan. Dia berkata, orang-orang yang sudah masuk dalam kubur itu berkata, kata Allah, rabbirji'uni, wahai Tuhanku, balikkan lagi aku hidup di atas dunia. La'alli a'mala salihan, aku akan beramal Nah, jadi Imam Rabi' bin Khaisam itu berapa? Di kuburannya apa yang dibaca? Qala rabbirji'uni la'alli a'mala salihan. Ya Allah, berikan aku hidup, aku hendak beramal soleh. Ya, jadi nak keluar sudah subuh tuh, wah kencang pulang beribadah. Ya tadi, jangan coba-coba ya. Menang perjalanan ke mall harus ya, ingat lagi non mati, ramin harus ya lah. Summa qala ya Rabbi, summa qala ya Rabbi. Qadir taja'naka wa anta fid dunya faqum lis-shalah fayaqum. Kemudian dalam hatinya Imam Rabi' bin Khaisam itu bertegur, ya sudah bangun di kamar Rabi'. Ini tadi tiduran lah di lubang kubur tadi berapa bapak jam. Apa yang dibaca? Qala rabbirji'uni la'alli a'mala shalihan. Ya Allah, berikan hidup di atas dunia menambah amal soleh. Kemudian apa? Hatinya menyahuti, oh ya Rabi', ayo sudah hidup baikkan pulang, tak kasih amal. Jangan disia-siakan waktu. Bangun naik, langsung dia sholat, langsung dia beramal sholat. Begitu ya. Nah itu nasihat yang pertama. Beruntung bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan kepada wabana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Nah ini tadi. Dan dia membangun kuburannya sebelum dia memasuki daripada kuburannya. Nah itu tadi diantaranya ya. Nah jadi dia sudah menyiapkan untuk kematiannya.
Bukan harus dia tadi itu membangun kuburan dengan mewah-mewah, enggak. Kalau kan murid ini kan kuburanku di sini, pakai ini, AC di dalamnya, bukan itu maksudnya. Yang lagi cesan HP supaya mau ngeces karena disangkul aja. Nah ini tuh, kan lain membangun kuburan itu lahir. Artinya membangun itu dengan apa? Dengan amal soleh. Ya. Artinya bi an amila ma fihi tunisu bil qadar, dengan amalan yang dia kerjakan sehingga membuat dia bahagia, tenang, nyaman, tentram di atas di dalam kuburannya. Nah, apa amalan yang kira-kira dia tadi itu nyaman membuatkan kubur? Ajar Nabi yang paling membuat orang itu nyaman dalam kuburnya tadi adalah perkara sholat 5 waktunya. Bila sholat 5 waktunya dijaga, maka amalan yang lain akan mengiring kepada dia untuk membuat baik di dalam kuburannya, begitu ya. Nah, jadi kita benar-benar jaga sholat 5 waktu kita. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan dikatakan idza waqafa ala qabrin, apabila Utsman bin Affan itu ya berhenti atau dia melihat kubur, baka hatta yabulla lihyatahu, maka dia akan menangis sampai jenggotnya itu basah. Wah, menggerau. Faqila lahu, kemudian ditanya, tadkurul jannah wan nar wala tabki, engkau kalau diceritakan tentang surga dan neraka tidak menangis. Wa tabki min hada, tapi kalau engkau lihat kubur nangis. Faqal, kemudian Sayyidina Utsman berkata, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan adalah pertama kali tempat daripada tempat-tempat yang ada di akhirat. Faman naja minhu sahibuhu, siapa orang yang selamat, orang yang masuk di dalamnya. Fama ba'dahu aisar minhu, maka dia akan mendapatkan kemudahan setelahnya. Wa illam yanju minhu, dan siapa orang yang masuk dalam kubur tidak mendapatkan keselamatan, fama ba'dahu asyad minhu, maka setelahnya akan menjadi sesuatu yang paling susah di dalam kuburnya. Wasami Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ra'aitu mandaran qattu illa wal qabru afza'u minhu, dan tidaklah aku melihat tempat yang untuk menunggu itu yang paling susah melebihi daripada kuburan. Nah, ini bagi orang yang dia tadi itu tidak mendapatkan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Nah, kuburan itu adalah taman-taman surga kalau dia masuk dalam kuburnya dalam keadaan baik. Amin Allahumma. Di antaranya orang yang mendapatkan kuburannya bagus karena rutin ke majelis. Nah, iyalah. Nah, ujar Nabi lain ujar ya. Ujar Nabi, siapa orang yang dia tadi itu hadir di majelis, melakukan kegiatan yang berhubungan dengan ilmu, maka dia akan mendapatkan daripada kemudahan masuk di dalam surganya Allah Subhanahu. Nabi juga menyuruh kepada sahabatnya apabila ada majelis ilmu mampir. Kenapa? Karena kata Nabi, majelis ilmu itulah taman daripada taman surga. Nah, alhamdulillah, orang masuk di tamannya, insya Allah ada kemungkinan masuk ke dalam surganya. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah. Itu sabdanya Nabi. Jadi Nabi mudah kemana aja ada nomor lawasan. Oi, majelis, datang ke sudah. Tahu jadwalnya sudah. Wah, siap sudah. Gitu ya. Datang ke majelis, niat benar. Apa balasannya? Allah akan mudahkan bagi dia untuk masuk ke dalam surga Allah. Ya, mudah juga. Bila mudah, seberapa mudahnya, sebegitu juga mudahnya kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian warda rabbahu qabla ayyalqahu, kemudian dia mendapatkan ridha daripada Tuhannya sebelum bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Artinya dengan apa mencari ridha Allah? Bintitali awamihi wajtinadi nahyihi,
dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Apa saja yang diperintahkan Allah, kerjakan. Entah itu bentuknya wajib, sunnah, ataupun dalam hal yang mubah, diniati dengan perkara-perkara kebaikan, maka itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib jangan ditinggalkan. Kemudian tambahi dengan yang sunnah. Sholat duhanya, sholat tahajudnya, sholat hajatnya, sholat taubatnya, baca zikirnya, baca salawatnya, baca istighfarnya, baca rutinan rotibnya kah, maulidnya kah, qiraatul Quran dan yang lainnya, menambah daripada amal-amal kita. Kemudian yang mubah juga dikerjakan. Mubah itu apa? Harus ada pahala, makan, minum, guring, ya bagawi, apa itu? Pokoknya apa saja dalam bentuk yang mubah, tapi dia niatkan dengan kebaikan, maka akan mendapatkan pahala. Makan untuk kuat beribadah, minum untuk membantu kuat beribadah, bertatapas supaya tadi itu kalau beribadah dipakai bajunya, begawi supaya kadang minta-minta lawan orang, menjaga diri, mencari rezeki yang halal, dan dia dapat pahala. Apa saja yang bentuk mubah kalau diniati daripada kebaikan, maka dia tadi itu akan mendapatkan pahala. Ya. Terutama yang paling gampang mendapat pahala ini, ingat-ingat, gunakanlah mulut kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat kebaikan. Ya. Karena diantara kemarin ciri-ciri seorang mukmin muslim yang baik itu apa? Adalah yang bisa menggunakan lisannya untuk berkata baik. Kalau tidak, maka diam. Terus tapi memakai coba. Lampu pajah maka menyumpah. Wah, Habib jangan membela PLN mulut dicari. Pengajian bela mati lampu, kebakaran, macam-macam ya. Cuma jangan dengan lisan menyumpah macam-macam, menyambat, jangan ada usah. Di sosial media ada usah. Ya, ada pahalanya. Baik yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila malam pajah boleh keluar rumah lihat di bulan. Masya Allah, puasanya Allah kan berpajahan lampu nang sebuting ini. Bila siang lihat di matahari rumah panasnya ada bampihan. Inilah. Artinya banyaknya bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian bertafakur pula umanangka ini dah rasanya mati lampu. Susah kada? Nih, mati lampu kita pemajelisan nah ulun bakuliah menyampaikan pian kepanasan, apabila tuntungnya. Namun kita dalam kubur kan? Ayo. Bergerak saja lah kalau lagi. Jangan mencari kipas angin. Berarti itu adalah gambaran bagi kita untuk kita memperbaiki diri. Apa saja yang dilakukan, apa saja yang ada di atas dunia bagi orang mukmin itu akan menjadi peringatan bagi dia untuk menjadikan dirinya lebih baik dan tidak pernah melakukan hal-hal atau mengucapkan hal-hal yang tidak baik, walaupun itu perkara yang menyusahkan bagi dirinya. Ya. Bila mati lampu, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bila menyala lampu, alhamdulillah. Itu sudah naik. Bisa lagi nang sama sini, ya. Kecuali dia ada kapasitasnya untuk menyadarkan atau menyalakan atau menggunakan denda juga bisa gitu. Ya kalau jadi yang siapakah awak memperbaiki dan semacamnya. Nah, bila ada kawan juga ya beranai berdoa yang baik, syukuri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kemudian jadikan pelajaran agar apa? Dengan urusan perkara akhirat kita, perkara kita yang kita kerjakan tadi menjadi lebih baik lagi sehingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
tinggalkan perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai bertemu kepada Allah. Artinya sampai kematian datang, kita istiqomah selalu melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat kita kalau mengamalkan seberataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dosa orang tua kita yang pernah meninggal dunia diampuni oleh Allah. Berkat kita hadir di dalam ini majelis dan mudah-mudahan ajar kita dikabulkan oleh Allah. Anak kita diberikan anak yang soleh soleha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakit yang ada dalam diri kita dan keluarga kita. Ala hadhihi wa kullu niyatin salatin min syarri khairin dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang perlu dibahas silakan. Nah, ya. Ada pertanyaan di dunia dan di akhirat, alam dunia dan alam akhirat. Lalu ada kubur ini termasuk alam dunia kan atau alam akhirat kan? Karena jangan kubur itu diajar kan berarti akhirat, tapi ternyatanya dunia baru kiamat. Nah, jadi alam kubur ini termasuk alam akhirat kan atau alam dunia kan? Nah, terima kasih. Dunia, perkuburan itu, ya, pertanyaannya adalah termasuk daripada dunia apa akhirat? Kubur itu secara bangunannya ya memang di dunia. Kalau sudah di akhirat pun nanti tidak ada lagi dunia. Ya, sudah tidak ada lagi dunia. Bahkan rohnya pun belum memasuki negeri akhirat. Ya, tapi alamnya. Jadi ada fasenya. Jadi kubur itu bukan dikatakan dunia. Kenapa? Dunia itu maqablal mauti, sesuatu yang sebelum kematian itu namanya dunia. Nah, maka kubur itu alam sendiri namanya. Alam kubur. Ya, alam kubur. Jadi berada jasadnya di dalam kubur. Walaupun orang itu nanti tidak dikuburkan, ada orang yang kada dikuburkan. Ya. Nah, di sanalah orang di dalam kubur itu berada di satu di satu fase yang berikutnya menuju kepada barzakh. Ya. Nah, jadi kubur dulu konsepnya, makanya dikatakan dari dalam hadis al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirat. Kubur ini adalah tempat pertama kali menuju kepada akhirat. Nah, jadi fase ya, kuburan ini fase menuju kepada akhirat. Artinya kalau orang sudah masuk kubur itu sudah meninggalkan dunia. Ya? Ada mungkin lagi dia bisa untuk balik ke dunia. Ya? Nah, di kuburan ini masih bisa seseorang itu mendapatkan tambahan daripada pahala, atau mungkin bertambah daripada dosa-dosanya. Karena sebab apa? Perkara yang dia tinggalkan di atas dunia tadi. Makanya cermati, segala perkara yang ada mereka hidup di atas dunia akan terputus kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan ketiga anak yang soleh. Selama dia masih di alam kubur, begitu juga barzakh dikatakan.
masih bisa kemungkinan untuk menambah. Makanya selama pian hidup di atas dunia, 3 perkara ini maksimalkan benar. Bisi anak yang soleh, bisi ilmu yang bermanfaat, ajarkan kepada orang lain, atau kepada yang ketiga adalah amal jariah. Kalau dia keisian harta, banyak-banyak amal jariah. Ini selama dia dikerjakan di atas dunia, anak soleh mendoakan orang tua, terus pahala terus dapat. Ilmu kita ajarkan kepada orang, kalau diteruskan diajarkan kepada orang lain, mendapatkan pahala terus kita terkubur walaupun sudah meninggal dunia. Atau yang ketiga, kita tadi itu beramal sedekah jariah, ilmu bermanfaat, atau memiliki anak yang soleh. Ya. Tapi kalau yang lain nggak bisa. Yang bisa anak datang, ulun dapat medali, jadi kuburan sudah. Dapat medali ulun menang lomba ini, lomba bedug juara 1. Namanya ini udah kenal, datang bawa medali. Ulun naik pangkat, ulun kada bermanfaat. Tapi kalau baca yasin, baca tahlil, nah ini baca doa, nah ini yang ditunggu-tunggu, ya Pak. Pada itu manfaatkan itu tadi. Di alam kubur kita, di alam barzah kita. Tapi kalau sudah di akhirat, nah masuk sudah alam barzah sampai hari kiamat. Nah, itu menunggu semua, teman-teman semua. Sampai hari kiamat, nah lalu ada sidang dibuka. Ya. Dari alam barzah itu akan dipindahkan nanti ada di sirat, ada di mizan. Ya. Dilihat dulu, dia akan menyeberang di bawah, diarahkan orang-orang soleh nanti untuk melewati siratal mustaqim. Dia akan melewati haud telaga Nabi. Dia akan nanti di mizan ditimbang amal baik dan buruknya. Kemudian nanti terakhir akan dia tadi itu dihisab dan dimasukkan di antara surga dan neraka. Jadi panjang lagi perjalanannya lah. Kalau sudah sampai hari kiamat tadi, masuk benar negeri akhirat sudah. Nah, tidak ada lagi amal, sudah stop. Karena kan ada orang yang mengiringi lagi habis sudah. Stop. Tinggal hari pembalasan. Keadilan aja lagi tuh. Nah, di sanalah nanti beruntungnya kita sebagai umat Nabi akan menyaksikan nanti itu. Seberataan. Semua orang siapapun saat itu tidak diizinkan oleh Allah untuk berbicara, untuk menolong, untuk membantu, berdak. Bahkan dikatakan saat itu mereka datang kepada Nabi Adam Abul Bashar, Nabi Ibrahim Abul Anbiya, dia datang kepada Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah, nggak ada. Mereka semua mengangkat tangannya ya, dan menyerahkan perkara tersebut kepada orang yang diizini oleh Allah. Saat itulah Nabi datang. Ya, semua nunduk. Apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi? Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Nah. Wasal tu'ta, minta apa yang kau mau minta akan aku berikan kata Allah. Wasfa' tushaffa, berikan syafaat siapa yang kau ingin berikan syafaat. Nah, itulah yang disebut syafaatul uzma, pertolongan terbesar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Nabi. Di sanalah syafaatnya Nabi akan diberikan kepada umatnya dulu yang terkhusus dan kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sudah lewat masa susah-susah. Ada nak terkubur di jembatan masuk ke neraka. Gitu ya. Nah, di sanalah ada syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Nabi mengatakan doa itu sebelum Nabi meninggal dunia. Dan seterusnya dikatakan Nabi meminta sama Allah, ya Allah izinkan umatku, ya Allah sudah surga tidak bakal dibuka kecuali kau dan umatku masuk dalamnya dulu, baru yang lain boleh masuk surga. Alhamdulillah. Nah gitu ya. Jadi tadi kubur itu alam apa? Tidak alam dunia, tapi bangunannya memang ada di atas dunia dan masih bisa bagi orang yang hidup di atas dunia untuk menghadiahkan pahala kepada orang yang ada di dalam kubur tadi itu, masih bisa menambahi pahala, tapi belum masuk ke negeri akhirat juga. Jadi masih di fase tengah-tengah lah. Kalau sudah masuk negeri akhirat, kiamat lah istilahnya, habis sudah tidak bisa sampai lagi pahala, dan itulah hari persidangan nantinya. Dan sudah ya, bisa dipahami lah. Kalau ulun menerangkan secara detail tidak mungkin, kecuali yang kau menggarap mati itu kan dulu. Tak mungkin apa, ada yang merasakan.
Nah, gitu ya. Bahkan Nabi pun dikatakan ketika ditanya apa itu akhirat, apa itu hari kiamat, Nabi mengatakan orang yang bertanya dan yang ditanya juga tidak tahu benar. Lalu Nabi mengatakan, memang apa bekalmu untuk memasuki akhirat? Nah, justru yang ditanya artinya yang perlu disiapkan adalah bekal kita untuk memasuki negeri itu, negeri akhirat itu. Dan itu adalah rukun iman. Kita wajib mempercayainya tentang perkara-perkara gaib, perkara-perkara akhirat, perkara hari kiamat. Ya, itu. Nah, itu semua tanda disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaatlah. Mudah-mudahan kawan kita mengambil pelajaran dari perkara-perkara tersebut. Allah. Ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin melengkapi aja apa yang disampaikan oleh Habib tadi, bahwa sebelum kita meninggalkan dunia kita selalu berbuat baik dunia dan sebagainya. Jadi kami pernah membaca satu riwayat bahwa kematian itu ada 3 kategori: dijemput, direnggut, dan seketika. Nah, sekarang ibu-ibu kan minta dijemput. Kalau direnggut sakit kan? Kira-kira. Kalau seketika, ketika ada takut, apakah kita sudah terima, apakah konyol ya, dia situasinya. Nah, jadi kalau hendak dijemput, ya tentunya apa yang disampaikan oleh Habib tadi, sebelum kita meninggal, berbuat baik pada ibu. Dan itu tidak ditanya kalau dijemput. Cuma kalau ditanya, masih dipukul. Karena kalau kamu jawab, kuncinya siapa yang memberi rezeki? Kita tidak mau menjawab lagi kan. Jadi minta dijemput itu lewat, tidak melalui apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagi ini ada syair lah, ada tulisan lagi wajib. Ada lagi. Nah, ini dibacakan syair mungkin bermanfaat. Lu duduk dalam kamar anda syair ini lah. Supaya ingat. Apa syairnya? Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Berbekallah kalian daripada ketakwaan karena sesungguhnya engkau tidak tahu. Idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Apabila sudah datang malam hari, apakah engkau masih hidup sampai kepada pagi hari? Fakam min fata amsa wa asbaha dha'iqan. Berapa banyak daripada pemuda di waktu pagi harinya dia tertawa. Waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Padahal kain kafannya sudah dijahit wa huwa la yadri. Sedangkan dia tidak mengetahui. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa ada penyakitnya. Wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit dia hidup terus selama bertahun-tahun. Wa kam min 'arusin zayyanuha li zawjiha. Berapa banyak orang yang akan menyiapkan waktu pernikahannya, berhias dengan hari pernikahannya untuk dia siapkan menyambut daripada pasangannya. Wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri, sedangkan sudah diambil daripada ruhnya pada malam harinya. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim. Berapa banyak daripada anak kecil yang diharapkan panjang umurnya. Wa qad udkhilat ajsaduhum tulmatal qabri. Ternyata dia dimasukkan jasadnya ke dalam kubur di tengah malam gulita. Masya Allah. Ya, jadi yang namanya umur kada bau. Nah, maka sepaling bagus daripada bekal kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma dan Muhammad. Ya Rabbana ta'arafna